Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana wa akramana bin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallama ala imamina wa imamil mursalin wa imamin nabiyyin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat sempurna. Suri tauladan yang tidak ada duanya, harga mati. Kita semuanya harus sambung kepada beliau. Harga mati, perilaku kita harus meniru perilakunya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu keselamatan di jagat raya ini tidak ada kecuali pintunya melalui makhluk yang mulia baginda agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk menggapai kecintaan Allah harus melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa urusan cinta Allah harus melalui Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad kekasihnya. Nabi Muhammad Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus punya etika, adab, dan akhlak kepada beliau. Jangan sampai kita ini orang yang tidak mengenal beliau, sehingga buah dari tidak mengenal akhirnya tidak punya adab sama beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sangat beradab sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah hampir tidak pernah menyebut namanya Nabi Muhammad secara langsung di dalam Al-Quran, kecuali Allah menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ini termasuk maknanya adalah ta'zim. Allah mengagungkan, beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Kita harus berakhlak dengan beliau, harus punya etika kepada beliau. Karena kalau kita nggak punya akhlak, nggak punya etika kepada beliau, bagaimana nanti kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW? Karena di hari kiamat pintu syafaat yang paling besar yang dibuka lebar oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah sosok manusia pilihan yang begitu cinta kepada umatnya, begitu perhatian kepada umatnya, ya ini kita. Bahkan perhatian beliau bukan hanya umat Islam saja, tapi umat kafir pun diperhatikan oleh baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad paling marah kalau ada orang Islam menyakiti orang kafir, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, selain kafir harbi. Rasulullah marah. Yang menodai kehormatan kafir dhimmi, maka menodai kehormatanku, kata baginda agung Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sepakat beliau adalah orang mulia, kita harus sambung dengan beliau. Kira-kira bagaimana etika kita kepada beliau? Adab kita kepada beliau itu bagaimana? Setidaknya para ulama menyebutkan etika kita kepada beliau setidaknya ada 4 hal. Adab kita kepada beliau ada 4 hal. Yang pertama adalah kasratus sholat ala nabi. Perbanyak kamu baca sholawat kepada beliau. Itu adabmu, etikamu, akhlakmu. Mau pengen sambung dengan Rasulullah nggak pernah baca sholawat. Ngaku cinta sama Rasulullah nggak pernah baca sholawat. Mengaku mengagungkan Nabi Muhammad tidak pernah baca sholawat. Enggak. Kasratus sholatu ala nabi SAW. Perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ulama besar yang bernama Imam Hafidh As-Saghawi. Imam Hafidh As-Saghawi beliau berkata, minimal sholawatmu sehari semalam itu 300. Minimal sudah. Siang hari baca 300. Nggak sempat malam, sore baca 300. Nggak sempat sebelum tidur baca 300. Jangan kurang dari 300. Paling sedikit 300. Nah ini adabmu, etikamu, akhlakmu kepada Rasulullah SAW. Untung-untung kamu bisa baca sampai 1000. Masya Allah. Bahkan nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Maka sholawat ini hakikatnya balik kepada pribadi kita, bukan balik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, etika yang pertama. Etika yang kedua adalah at-ta'zimu ila sunanihi. At-ta'zimu ila sunanihi. Engkau mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Bukan hanya sebatas mengamalkan tok. Bajunya baju Kanjeng Nabi. Ucapannya ucapan Kanjeng Nabi. Transaksi bisnisnya Kanjeng Nabi. Itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah ta'dzimu sunani.
mengagungkan sunnah-sunnahnya. Mengagungkan sunnahnya itu bagaimana? Mengamalkan dengan menghadirkan Rasulullah. Di saat dia minum dengan tangan kanan, maka tidak kebayang kecuali inilah cara minum Rasulullah. Aku bersama Rasulullah. Jangan bukan hanya minum sebatas minum tok saja. Betapa banyak orang mengamalkan sunnah Nabi tapi hatinya ghafil, hatinya lalai. Tidak ada rasa sambung kepada Rasulullah. Maka pun ini bukan etika. Bahkan termasuk mengejek Rasulullah. Kelakuannya niru Rasulullah, tapi hatinya nggak sambung dengan Rasulullah. Hatinya tidak membayangkan seperti gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah engkau masuk ke masjid dengan kaki kanan kecuali hadirkan inilah cara Rasulullah jika masuk ke masjid. Di saat engkau keluar dari masjid pakai kaki kiri, inilah gayanya Rasulullah dengan kaki kiri di saat keluar dari masjid. Makan, baca doa, hal apapun sudah. Agungkan sunnah Nabi dalam arti amalkan sunnah Nabi dengan menghadirkan Rasulullah di dalam hatimu, mengagungkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-khidmatu li ummati. Berkhidmah kepada umatnya. Bukan orang Islam, toh umatnya secara umum. Karena Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus untuk jagat raya, bukan hanya untuk orang Islam saja. Maka berkhidmah engkau kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang beriman ataukah yang kafir. Semuanya kita berkhidmah. Berkhidmah itu apa? Mau capek, ngeladenin umatnya Rasulullah. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Menjauhkan kepada kemungkaran. Ini termasuk adalah khidmah kepada umatnya Rasulullah. Kalau mereka butuh di saat kita punya, ayo diberi. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit akan urusan umatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus saling mengutamakan. Kita harus saling berbagi. Kita harus saling melebihkan. Karena itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka etikamu yang ketiga ini adalah hendaknya kau berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Semampumu, kamu punya harta, khidmah dengan hartamu. Gak punya harta, dengan tenagamu. Kalau gak punya tenaga, dengan ilmumu jika punya ilmu. Gak punya ilmumu, ya sudah dengan panjatan doa. Ini termasuk adalah adab etika kepada Rasulullah yang ketiga. Kemudian yang keempat, etika kepada Rasulullah yang keempat adalah at-ta'alluq bihadrati. Kamu punya koneksi khusus, hubungan khusus dengan Rasulullah. Ini yang paling penting. Mahabbah yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Karena inilah yang menjadikan kekuatan. Dirimu akan berkhidmah kepada umatnya Rasulullah. Inilah yang akan menjadikan kekuatan. Engkau banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Inilah sambung hati yang sesungguhnya. Inilah yang menjadikan engkau akan melakukan sunnah Nabi dengan menghadirkan Rasulullah SAW. Bahkan di saat engkau punya koneksi khusus dengan Rasulullah, di saat engkau mendengar kalimat Muhammad, maka akan tergerak dalam hatimu, ini adalah nama yang sangat agung, maka engkau langsung otomatis refleks membaca Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Refleks seperti itu. Kenapa? Ini yang kita baca namanya bukan asal-asal. Ini adalah orang yang mulia. Karena hatiku punya hubungan khusus, punya koneksi khusus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari punya hubungan khusus dengan Rasulullah, hati yang sambung dengan Rasulullah, maka dia akan membela Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad direndahkan. Akan membela syariatnya Nabi Muhammad di saat syariat Nabi Muhammad direndahkan. Kenapa ada orang Nabi Muhammad direndahkan kok dia diam? Karena tidak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan lebih dengan Rasulullah. Maka 4 hal ini termasuk etika kita dengan baginda agung Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.